dalam teks sastra Solokantaro pernah tiang baca, yen ane agama tan watangan sastra noro agama. Kalau agama tidak didasarkan sastra, agak minim pemahamannya. Tumpal lanap pinaka lanapin idep. Yang berarti tumpal lanap adalah penajaman pikiran. Sampai tumpal lanap itu sendiri sesungguhnya memiliki kontribusi bahwa manusia itu harus berpengetahuan. Kita yakin bisa, kita pasti bisa. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti, dan kali ini kita akan mengupas masalah agama, budaya, dan tradisi. Khususnya kita bicara tentang tumpak landep, dan kali ini saya menghadirkan teman, sahabat, dosen Krishna Paramita. Selamat datang Krishna ya. Sosiastu. Gimana anak muda menyikapi tentang rentetan upacara sampai kemudian di titik tumpak landep ya. Jadi sebentar lagi kita akan merayakan tumpak landep, dan biasanya umat Hindu memuliakan Siwa Pasupati. Siwa Pasupati. Jadi mempertajam senjata secara fisik. Apa sih sebenarnya itu? Baik, terima kasih Pak Agung Wisnu Murti. Suatu hal yang sangat terhormat, berbahagia saya bisa diundang di podcast Weekend by Agung Wisnu Murti. Beliau Bapak sebagai guru saya, Puro niki sebagai senior saya, semua banget sudah mengundang. Dan sahabat Weekend dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan jangan lupa bahagia. Seperti itu Pak Agung. Baik Pak Agung, pada momentum hari ini sudah tentu seperti wacana Pak Agung tadi terkait bagaimana generasi muda ini, generasi muda nih terkait tumpak landep. Sebelum kita melangkah ke sana, sudah tentu ada unsur latar belakang di dalam. Oh gitu. Apa itu? Latar belakangi bahwa dalam teks sastra Solokantaro pernah tiang baca, yen ane agama tan watangan sastra noro agama. Kalau agama tidak didasarkan sastra, agak minim pemahamannya gitu. Terkait tumpal landep itu sendiri, bagaimana ajaran agama itu di dalamnya secara takaran sudah tentu ada unsur religiusitas, filosofi, sakralisasi, bahkan mitologi juga di dalam. Terkait tumpal landep ini sudah tentu takaran filosofinya apa. Tersurat dalam teks Sundari Gamo. Sundari Gamo. Sundari Gamo atau Sundari Bungkah. Ada kalimat penggalan di sana, tumpal landep pinaka landepin idep. Yang berarti tumpal landep adalah penajaman pikiran. Apa yang ditajamkan? Nah, niki. Sesungguhnya yang ditajamkan sudah dulu pikiran kita sendiri. Bagaimana mindset manusia itu diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk ciptaan tertinggi memiliki nilai plus, yaitu idap itu sendiri. Dan itu idap ini sebagai mahkota, di mana mahkota ini harus digunakan sesuai fungsinya, ditajamkan sesuai fungsinya, yang bisa nanti kalau merunut kita ke zaman sekarang 4.0 mengarah ke 5.0, sudah tentu memiliki gagasan untuk menciptakan iptek itu sendiri, informasi teknologi, karena penajaman pikiran. Sebagai kalau kita sebagai umat beragama yang baik, sudah tentu momentum ini digunakan sebagai bagaimana kita bisa menajamkan pikiran. Kintan Pak Agung. Iya. Pak Agung Wisnu. Terus kaitannya lalu dengan Saraswati sebelumnya kan. Kemudian ada Banyu Pinaro, kemudian ada setelah itu ada Sabuk Emas ya. Sabuk Emas. Apa kaitannya dengan itu? Sesungguhnya kalau kita berbicara story religi, cerita keagamaan, sudah tentu ada unsur mitologi di dalamnya.
Yang itu bagaimana dari rentetan Saraswati, adanya Wuku atau gunung, Sinto sampai Landap ya. Rentetan Wuku ini. Kalau kita berbicara kenapa sih kita belajar mitologi? Apakah nyata atau tidak? Tetapi bukan itu yang dicari. Namun etosnya, bukan mitosnya. Ya. Etosnya apa? Yaitu pengalaman hidup, pandangan hidup. Kalau kita merunut unsur Saraswati memang sebagai rentetan, sudah tentu Saraswati yaitu turunnya ilmu pengetahuan. Keesokan harinya ada Banyu Pinaruh, sudah tentu menerima ilmu pengetahuan kita harus mensucikan diri. Karena ilmu pengetahuan itu suci. Yang kedua, bagaimana adanya rentetan Sabomas, rentetan Pagar Wesi, sampai Tumpak Landap itu sendiri sesungguhnya memiliki kontribusi bahwa manusia itu harus berpengetahuan. Tanda kutip, mohon maaf, bila tidak ada human error di dalam. Terkadang kan kalau kita berbicara dalam teks Resmocaya, luar biasa liar sekali pemikiran manusia. Nafsu, iri dengki, sangat dilema. Sangat sedetik pun dia bisa berpikir negatif, sedetik pun bisa berpikir positif. Disinilah rentetan pengetahuan itu bisa menjadi sebuah solusi. Bagaimana human itu biar tidak error. Manusia itu tidak bisa biar tidak error. Nah, hal-hal seperti ini bagaimana kayaknya pengetahuan itu penting. Kalau kita berbicara juga dalam sumber, karena berbicara landasan di sini, bagaimana ada Kekawin Ramayana. Menceritakan sedikit Pak Agung, mohon maaf. Niki manusia itu harus berpengetahuan. Diceritakan dalam Kekawin Ramayana ini, Sang Prabu Dasarata, ayah Sang Ramadewa, beliau sangat tersohor menjadi raja pada saat itu. Menjadi suri teladan, menjadi contoh. Apa yang beliau terapkan? Yang pertama yaitu Anggeruh Ringwedo. Manusia itu harus berpengetahuan. Yang kedua, bagaimana pengetahuan ini agar bisa dikontribusikan dengan baik. Sudah tentu Anggeruh Ringwedo bakti ring dewa. Selain dia mengolah pikirannya, dia juga harus mengolah batinnya. Bersyukur, tetap berdoa, merasa rendah hati di hadapan Tuhan. Terkadang, mohon maaf sahabat weekend bersama, terkadang kan mohon maaf Pak Agung, ada orang yang cerdas sombong Pak Agung, pelit ilmu, fenomena berbicara seperti itu. Tidak mau berbagi, merasa paling pintar. Namun kalau kita berbicara secara esensi, sebenarnya pengetahuan itu kan melahirkan kebijaksanaan. Perlu kita Anggeruh Ringwedo bakti ring dewa, bersyukur. Yang berikutnya Tan Malupeng Pitra Pujo, hormat kepada orang tua. Terkadang kan ada orang yang merasa pendidikan lebih tinggi daripada orang tuanya, merasa lebih pintar daripada orang tuanya. Mohon maaf Pak Agung, ini fenomena. Orang tuanya diajarin gitu. Diajarin gitu, padahal beliau luar biasa jam terbang pengalamannya gitu. Yang ketiga, yang berikutnya, yang keempat, mohon maaf, masih Tesireng Swogotro Kabeh. Nah, disinilah terciptanya kecerdasan sosial. Nah, Tiang sering melirik kalimat Pak Agung bagaimana menumbuhkan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, bahkan kecerdasan sosial. Kalau dalam sastra ini masih Tesireng Swogotro Kabeh. Bagaimana kita mencerdaskan, cerdas di dunia sosial. Artinya di dalam lontar-lontar kita sebenarnya sudah diajarkan tentang 4 kecerdasan yang sekarang orang bicara gitu ya. Ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan intelektual, itu berarti Uruh Ringwedo. Masih Tesireng Swogotro Kabeh. Ada kecerdasan emosional, berhadapan dengan orang tua kan gitu kan. Kecerdasan sosial. Masih Tesireng Swogotro Kabeh. Gotro artinya sosial. Jadi umat Hindu dalam ajarannya sudah mengajarkan kepada umatnya agar menguasai dan memiliki 4 kecerdasan itu. Kira-kira begitu ya?
Luar biasa, Bro. Tapi jarang orang ngomongin. Jarang bagaimana melirik dalam sastra mungkin. Oh gitu. Padahal sudah ada tercakup di sana. Jadi dalam konteks Saraswati, kemudian Banyu Pinaruh, kalau hari Senin itu apa? Somoribak ya. Kemudian Sabuk Mas sampai kepada Pagar Wesi, itu kan dalam konteks membangun kecerdasan itu sendiri. Kecerdasan manusia. Iya, kaitannya begitu. Kalau kita bicara rentetan itu sudah tentu Somoribak, bagaimana kita harus mencari pengetahuan. Sebanyak-banyaknya. Kalau Sumerbak gitu. Sumur itu pemikiran otak semua. Otak kanan, otak kiri harus dipenuhi. Bukan somonya yang ribet. Bahaya Sabuk Mas itu bagaimana sudah mampu otak ini kita bisa terapkan. Bersinar. Mas. Bersinar. Ibaratnya manusia itu dinilai, dievaluasi kan karena potensinya. Ibarat sebuah air mineral, ya tidak sebut merek, bagus air mineral nih. Di mana dia ditaruh? Apakah di warteg, apa di pedagang kaki lima, atau di restoran, bahkan di hotel. Tetap air mineral, tetapi kualitasnya nilainya berbeda. Itulah manusia. Harganya juga beda ya. Harganya. Nikel. Kalau kita berbicara seperti itu, manusia itu ibarat emas, Sabuk Mas itu sendiri, bagaimana meningkatkan potensi. Bila perlu kalau kita berbicara wise, kebijaksanaan, marilah kita tetap merasa menjadi orang yang bodoh. Kenapa? Kalau kita tetap merasa menjadi orang yang bodoh, kita akan terus update dengan belajar. Bagus. Terkadang kan manusia itu udah merasa pintar, dia meremehkan orang lain. Meremehkan orang lain, implementasinya jarang mendengar. Tidak mau mendengar, mau didengarkan saja Niki. Berarti rumus orang bijaksana itu bagaimana memiliki pengetahuan, rendah hati, mau mendengar, mau melihat, sedikit bicara. Jadi kalau sedikit bicara podcastnya nggak laku. Jadi kontribusi inilah perlu diterapkan. Jadi kalau kita berbicara agama Hindu itu sendiri, sudah tentu agama Hindu sebagai agama terapan, tidak diomongkan saja. Mungkin ke kamera aja, biar kelihatan wajah bagusnya. Mungkin itu yang memberikan nuansa bagaimana dalam hidup ini, kembali ke tumpal landap tadi, kita tajamkan pemikiran yang dimana memberikan sebuah kontribusi juga sebagai momentum kecerdasan pikiran manusia, juga berimpact samping atau berpengaruh, memiliki implikasi terhadap apa barang-barang yang digunakan sesuai fungsi dan yang artinya ketika tumpak landep, yang saya lihat kan orang rame-rame mengupacarai mobil, kemudian kalau keris oke lah, memang dari dulu ya, kemudian barang-barang lainnya gitu, lebih ke aspek-aspek duniawi. Gimana itu? Baik, Pak Agung Wisnu, sangat baik sekali pertanyaannya. Ini fenomena sesungguhnya, berlarut-larut ini dari tahun ke tahun. Kalau kita lelucon sedikit, mohon maaf sahabat weekend, siapa diupacarai, disakralisasikan mobil, siapa yang setengah di sana, Sangyang Fortuner, gitu kan? Sangyang Nmax atau Sangyang Pajero gitu kan. Bagaimana terkadang di sosial media orang-orang yang banyak memiliki roda 4 atau roda 2 eksistensinya muncul. Luar biasa. Tapi yang perlu kita pahami, kalau kita runut pemahaman bagaimana tumpak landap ini mencerdaskan, menajamkan pemikiran, juga berkolerasi dengan barang-barang yang diciptakan, karena manusia menciptakan barang-barang itu. Nah, kalau kita berbicara kenapa dulu ada keris, karena sebagai warisan, karena kita berbicara agama Hindu itu fleksibel. Agama Hindu itu akan selalu remaja sesuai seiring waktu berjalan, sesuai dinamika. Jadi kontekstual. Dia selalu remaja secara fisikal. Dalam arti dulu
kita beragama agraris, pertanian, sudah tentu apa alat yang digunakan, sarana yang digunakan untuk hidup, untuk mencari nafkah, sudah tentu cangkul, celurit. Pada zaman itu bagaimana agama agraris. Kalau sekarang berbicara 4.0, mengarah ke 5.0, teknologi, mesin, beragama industri jasa. Berbicara hedonis, berbicara pragmatis, berbicara inkanisasi. Apakah salah mengupacarai roda 4, roda 2? Menurut saya tidak salah. Sebab logikanya seperti ini. Karena kita berbicara beragama sekarang, beragama terapan industri jasa, sudah tentu apa alat bantu manusia yang membantu mempermudah hidup manusia yang diciptakan manusia. Tidak mungkin kita bisa bekerja tanpa kendaraan. Ya, mungkin menurut saya upacara yang dimaksud itu dalam bentuk syukur, rasa syukur ya. Apa ya biar menghargai barang itu. Sebab kalau tidak nanti mantranya apa gitu. Pengulun sang yang Fortuner. Itu mungkin santai kayaknya. Tapi sebenarnya sang yang Pasupati. Pasupati kan. Nah, tapi jadi kita tetap merawat. Merawat itu. Ya artinya kan yang diistanakan pada saat tumpak landap itu kan sang yang Siwa Pasupati. Berarti kan Siwa Pasupati itu dalam perubahan zaman bisa saja dalam wujud fisiknya macam-macam gitu ya. Sebagai bentuk syukur kan gitu. Mempunyai itu. Dan bahkan Pak Agung kalau kita berbicara beragama sosial sudah condong kita kebenaran jumlah di sini. Dalam arti kebenaran jumlah ada kesepakatan dalam beragama. Kemungkinan nanti ponsel kita, kotak kecil yang memang membantu kita dalam bekerja ini juga diupacarai sebagai tanda penghormatan, tanda syukur. Semenjak ada HP kita bisa dipermudahkan untuk berkomunikasi. Nah, kaitannya lalu dengan kalau gitu Hindu itu menyembah menyembah berhala. Tetapi bukan menyembah berhala, tapi maksudnya di sini adalah menghormati barang-barang yang memang menguntungkan, membantu manusia itu sendiri. Sekarang sudah printer, komputer atau mesin fotokopi sudah memang membantu manusia lah itu. Karena kalau kita runut juga Pak Agung Ampuro niki, kalau kita berbicara pemikiran manusia luar biasa, gagasan manusia itu nanti akan diciptakan barang-barang apa lagi. Itu karena ketajaman pikiran manusia. Artinya Saraswati itu mengajarkan kepada kita agar kita bisa memiliki pengetahuan dan berinovasi kan gitu. Kita terapkan dengan momentum sehingga dari Saraswati lah menghasilkan produk-produk teknologi. Iya kan? Nah, produk-produk teknologi ini kemudian kita syukuri gitu di tumpak landap. Kan gitu. Kan rasa syukur bahwa saya sudah bisa menciptakan barang-barang ini. Ini atas taksu yang diberikan oleh Siwa Pasupati. Wow, keren. Jadi tetap yang dipuja itu adalah Siwa Pasupati. Barangnya apapun itu syukur kita. Kita diberikan diberikan ketajaman pikiran untuk menciptakan kan begitu. Iya kan? Iya. Pada zaman dulu orang menciptakan keris. Ya, para empu-empu itu kan. Karena itu sebagai senjata. Iya, teknologi kan itu. Teknologi persenjataan. Nah, sekarang udah bisa membuat pesawat tanpa awak. Juga banyak. Iya kan? Karena teknologi itu lahirnya teknologi juga karena ilmu pengetahuan. Semua kalau apa daya manusia apabila tidak memiliki pengetahuan. Sangat gelap hidup ini. Nah, sekarang gimana tuh caranya? Ya generasi saya, generasi X ya. Ini Krishna kan sudah generasi Z mungkin. Z ya, bahkan sudah masuk ada yang alpha juga kan. Mereka kadang-kadang tidak akan begitu mahfum gitu, atau tidak begitu peduli ya dalam tanda kutip berkaitan dengan berbagai macam pernak-pernik upacara dan sebagainya kan. Mereka maunya praktis-praktis saja. Nah, gimana kemudian kita bisa menyikapi situasi dan kondisi ini? Ya, paling tidak di tengah perkembangan teknologi akan ada perubahan, baik itu mindset, culture set, dalam menghadapi
kehidupan keseharian. Gimana tuh? Baik Pak Agung, memang benar fenomena kalau kita bicara teori generasi, bagaimana generasi baby boomer sampai generasi alpha ini luar biasa dinamika perkembangannya. Kalau memang siapa sih yang terkadang, mohon maaf, tidak memperhatikan, sekedar seremoni saja. Saraswati ya selesai, Ya. Sambomas ya selesai, Balanap ya selesai. Nah, ini perlu sebenarnya dari dunia pendidikan, bukan pendidikan formal saja. Kalau kita berbicara undang-undang pendidikan secara peraturan SOP-nya, kan ada 3 haluan di dalam. Informal, formal, dan non formal. Terkadang kita hanya menyalahkan formal, oh kampusnya yang jelek ini menyebabkan budi pekertinya nggak baik. Padahal itu dalam sisi formal saja, pendidikan formal saja. Tetapi kita lupa, apakah sudah seimbang informal dan non formal ini. Terkadang dia berprestasi di dunia formal, dunia kampus, dunia sekolah, namun non formalnya dia goyah, bergaul yang salah. Ya terkadang kan bias sekali, sangat campur aduk sekali non formal ini, bergaul dengan tidak sesuai dengan generasinya. Mohon maaf ini. Terkadang kan pengaruh ini juga mindset-nya juga salah terbentuk dari segi non formal di masyarakat. Apalagi pengaruhnya dengan mohon maaf pembodohan secara halus sampura niki. Apa itu modelnya? Dalam arti bagaimana siapa akan diganti, kursinya pejabat sudah masih gini dan segala macam. Kan itu sebenarnya sebuah doktrin yang keliru, moboyo namanya. Ya, moboyo gitu kalau badinya. Itu sebenarnya pembodohan secara halus. Ini pendidikan non formalnya di sini. Yang berikutnya informalnya bagaimana di rumah? Apakah baik? Mungkin mohon maaf, ampura niki, mungkin ada tanda kutip yokandhung, permasalahan di keluarga. Tetapi condong di fenomena pendidikan formalnya disalahkan. Nah, ini perlu disatukan, disinergikan antara informal, pendidikan informal, formal dan non formal. Oke. Ko Krisna kan sebagai pembina Pasemetonan Mahasiswa Indodharma Warmadewa. Itu artinya berhadapan langsung nih dengan para mahasiswa yang notabene mereka itu adalah anak-anak muda. Nah, apa fenomena yang bisa Gong Krisna lihat dari situ? Kalau kita secara bergaul, bagaimana di sini kita harus beradaptasi seperti itu. Kalau kita lihat juga bagaimana psikologi generasi Z atau Alpha itu sendiri sudah luar biasa penasarannya, ingin tahunya luar biasa, ingin mencoba-coba. Disinilah perlu bagaimana pembinaan. Pembinaan dalam arti bagaimana hal-hal doktrin positif ini harus dimasukkan. Dalam arti bagaimana sebelum kita mempengaruhi, memberi sebuah kontemplasi, ya kontemplasi unsur ke dalam itu, kita bergaul dulu, ikuti dunia mereka apa sebenarnya. Kan teori adaptasi itu. Apa yang mereka sedang cari gitu. Nika sebenarnya mereka itu ingin popularitas sesungguhnya. Popularitas. Kalau saya lebih tepat itu aktualisasi diri, pengakuan. Ya itu dah. Popularitas juga. Kalau popularitas itu agak vulgar. Aktualisasi diri. Ya popularitas, tapi tidak seperti di kehidupan kita juga mengenal filosofi Hindu, ada Rubinedo. Tidak mungkin sebijak-bijaknya manusia, pasti ada unsur negatifnya, karena masih dipengaruhi Sadripu Saptami. Dan juga dalam Bhagavad Gita, Pak Agung, ada triguna di dalam diri manusia. Apa itu? Satwam, Rajas, dan Tamas. Terkadang manusia itu satwam, Pak Agung. Ramah, welcome, murah senyum seperti Pak Agung Wisnu nih, satwam. Kadang-kadang. Satwam. Terkadang rajas, ego, sombong, mau menang sendiri, sedikit marah, baperan. Terkadang manusia itu tamas, yaitu malas. Ya mager, bahasa kerennya malas gerak gitu. Nah inilah yang memang sering menjadi momok. Artinya ketiga unsur itu kan ada pada setiap orang. Tapi volumonya berbeda. Cuman persentasenya berbeda. Berbeda gitu ya. Dan inilah yang perlu diolah gitu kira-kira. Diolah. Nah hal-hal inilah kembali bagaimana
hal itu bisa mengolah, pertama sudah tentu olah pikir kita, Pak. Hmm. Kalau kita berbicara teori humanisme, memanusiakan manusia, tentu olah pikir yang tadi Anggur Huring Wedo. Yang kedua, olah batin tadi. Sudah mantap olah pikir, olah batin, perlu kita olah karsa dan rasa, mempunyai empati dan simpati. Iya, olah Pikir, olah batin, olah rasa dan karsa. Apa beda batin sama pikir? Olah pikir itu dia belajar, mempunyai potensi. Ya, kecerdasan intelektual. Olah batinnya bagaimana psikologinya biar baik. Kecerdasan spiritual. Ya, spiritualnya dia. Ya. Olah rasa dan karsanya bagaimana dia, hati nuraninya dia. Terakhir perlu olahraga juga. Olahraga. Biar gak sakit. Mau yang bilang dari bagus. Bagaimana kita bisa memantapkan olah pikir, olah batin, olah rasa dan karsa tanpa badannya sehat. Perlu olahraga. Di empat komponen sudah mencakup mengolah diri kita. Artinya ketika ini kita tarik sekarang ke tumpak landep, sebenarnya kan di situ. Iya kan? Di situ kuncinya kan? Gimana kita bisa mengolah pikir, bagaimana kita bisa mengolah batin, mengolah rasa, hati, dan mengolah ragakan diri gitu ya. Sehingga fisik kita. Mungkin kalau disimpulkan itu adalah sehat jasmani dan rohani. Ya. Itu kira-kira. Nah, gimana pemahaman ini? Nah, kita kan ingin menurunkan nilai-nilai agama itu ke dalam kehidupan keseharian kita. Kita sering terstigma ketika bicara agama itu bicara di awang-awang, bicara di dunia sana gitu, sehingga seolah-olah nggak nyampe ini ke anak-anak muda atau ke kita, ke umat gitu. Nah, gimana sekarang bisa membreakdown nilai-nilai ajaran agama itu kita bisa aktualisasikan dalam kehidupan keseharian kita. Khususnya kan anak-anak muda kan haus sebenarnya dengan bagaimana dia bisa mengekspresikan, mengaktualisasi diri dalam beragama gitu. Jadi Persatuan Mahasiswa Hindu itu kan dalam bentuk itu kan, aktualisasi diri. Gimana tuh caranya tuh? Baik Bagong, kalau kita memahami bagaimana mengaktualisasikan, implementasikan, bahkan bisa menginternalisasikan di dalamnya. Tentu ada sebuah hal yang memang kita harus terapkan. Dalam ajaran Hindu ada yang dinamakan Tatwamasi, Wasudewa Kutumbaka. Terus ada semua menggunakan Wiveka. Kalau Tatwamasi, bagaimana aku adalah kamu, kamu adalah aku. Mungkin dalam bahasa kerennya simpati dan empati. Merasakan apa yang kau rasakan gitu kira-kira ya, berempati. Bukan SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senangan. Iki mudah-mudahan dibiasakan saya ke sana. Jadi Bagong, kalau kita Tatwamasi tadi, bagaimana simpati dan empati, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Yang kedua, bagaimana Wasudewa Kutumbaka, semua ini bersaudara. Jangankan kita bersaudara dengan sesama manusia yang memiliki tripamana sabda bayu idap, mempunyai hal yang sempurna sebagai manusia. Dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan pun kita bersahabat. Sarwa prani tangkara. Ada tumpak uye yang disebut tumpak kana. Ada tumpak wariga yang disebut tumpak bubuh, tumpak pengatang. Disinilah kita harus triharmoni ini menjadilah tritekarana. Bagaimana kita hubungan dengan Tuhan itu sendiri, hubungan manusia dari susur pawonga, dan hubungan dengan alam. Jangan sampai kita tidak menerapkan Wasudewa Kutumbaka. Tapi cerita itu kan sudah dari dulu. Harmonisasi. Tetapi fakta di lapangan jak peragat miyagaan. Di mana salahnya itu? Mikir kembali. Kalau cerita tato dan macam-macam itu udah didengar kok. Dan coba saya tanya dia, anak muda tahu nggak cerita, karena tahu dia. Tapi habis itu dia berkelahi gitu. Kadang begini Pak Gun. Gimana? Terkadang kita secara wacana memang luar biasa. Secara wacana kita luar biasa. Namun secara penerapan lihat mungkin persentasenya kecil. Nah ini yang menjadi permasalahan. Apa sebab? Why? Mengapa? Kenapa? Perlu sebenarnya kembali.
Kalau kita merunut dalam teks Niti Sastra, ada satu kalimat, ri tekaning ganti kali tanana luhin ing Sang Yang Maha Dana. Di zaman Kaliuga ini tidak ada utama daripada uang gitu. Oh gitu. Ini menyebabkan popularitas itu terjadi. Oh. Sudah jelaskan di sastra. Tetapi solusinya apa Pak Agung? Kembali Niti Sastra mengatakan, kalau kita ingin berpotensi, kontemplasi dalam diri, tidak perlu cerdas saja. Ada disebut sastratah. Apa itu? Memang kita belajar dari literatur, dari textbook. Tetapi bagaimana pengetahuan atau kecerdasan ini biar tidak liar, menjadi kebijaksanaan? Ada gurutah. Ada yang membina, Pak Agung. Ini yang perlu ada binaan. Agar tidak menjadi cerdas yang sombong, agar tidak menjadi pintar yang sombong. Marilah usahakan menjadi pintar yang bijaksana. Karena ada gurutah. Makanya ada dosen-dosen yang membina. Selain dosen itu memberikan sebuah teori akademik, teori perkuliahan, juga ada nilai budi pekerti diselipkan di sana. Bagaimana pengalaman hidup, bagaimana menatap mobilitas zaman sekarang yang luar biasa. Di sana perlu ada gurutah. Sastrata gurutah sudah memiliki kolerasi, perlu swastah, baru ada terapan. Ini yang kadang-kadang dilupakan. Malah ada yang memang mohon maaf nih, ada fenomena seperti itu, baru selesai semesteran tidak digubris, baru selesai diajarkan. Padahal ini kan jadi kuliah itu untuk dapat nilai, bukan untuk mendapatkan ilmu. Ilmu, tapi bijaksananya ini terkadang selesai diajar, marilah cukup dengan sehelu, cukup dengan empati lah, simpatilah. Oh, ini dosen saya pernah mengajar semester ini loh gitu. Ini terkadang, padahal ilmu pengetahuan itu lahir kan untuk memberi kebijaksanaan pada manusia. Perlu sastrata, gurutah, swastah. Itu mungkin bagus ngomong. Secara aktualisasinya harus bisa kita kolerasikan. Nah, terakhir nih, kita umat Hindu itu kan sering sekali melaksanakan upacara yang sesungguhnya dalam pikiran saya dulu ya, saya nggak pernah belajar sastra ya. Saya coba rangkai gitu. Oh, ternyata ada Saraswati, turunnya ilmu pengetahuan. Oh, ada Banyu Pinaruh. Untuk menerima ilmu pengetahuan kita perlu membersihkan diri. Sehingga ilmu itu di Somoribak itu bisa turun. Bisa jadi pikiran kita penuh dengan, pikiran ibaratkan sumur ilmu. Kemudian ada Sabuh Mas, gimana kita memuliakan ilmu yang ada di diri kita. Kemudian ada Pagar Wesi, di mana Pagar Wesi itu memagari diri, ilmu pengetahuan, agar ilmu pengetahuan itu tidak liar seperti jadi kita pagari diri. Setelah kita cerdas, kita pagari, mungkin arahnya agar kita bijaksana kan. Kemudian ada Tumpak Landep, itu ketajaman kita kan. Setelah kita punya pikiran, kemudian kita pagari diri, kendalikan pikiran menjadi tajam. Jadi ketajaman pikiran. Nah, kemudian ada Galungan dan kemudian ada Kuningan. Kemenangan Dharma lawan Adharma orang bilang. Terus gimana ini keterkaitannya? Kalau kita berbicara keterkaitan itu sebenarnya sudah dicakupkan, sudah diberikan sebuah nuansa, sebuah unsur edukasi di dalamnya. Ada rentetan dari Saraswati dan segala macam sampai Galungan, Kuningan, Tumpak Wayang, ada juga tumpak pun ada berbagai macam. Gitu. Nilainya ada di edukasi di dalamnya. Nah, kalau kita bisa, saya bisa kaitkan Pak Agung sesuai paradigma saya. Mari kita tarik benang merahnya. Kalau kita bisa menajamkan pikiran, mengupdate ilmu pengetahuan itu, apakah kesejahteraan tidak bisa muncul? Kita rayakan di Galungan. Jadi sebenarnya kemenangan itu. Kemenangan kesejahteraan. Kita bisa mengaturkan isi bumi. Kita bisa merayakan pada semua hasil ketajaman pikiran itu kan. Ketajaman pikiran menghasilkan karya yang kita rayakan pada saat Galungan. Bisa mencari nafkah sesuai dengan solidaritas kita, sesuai dengan profesionalitas kita. Kita rayakan, kita nikmati, kita
mengucapkan rasa syukur dengan Syukur. kesejahteraan dari ketajaman pikiran kita Menghasilkan menghasilkan karya kan? kesejahteraan, ya, Dari karya menghasilkan kesejahteraan. kesejahteraan. Hmm. Ya, iya. Jadi Itu putarannya di situ ya, nilai putaran edukasinya kehidupan. di sana. putaran kehidupan. Kalau kita turunkan secara nilai sesederhana seperti itu. Bagaimana agama Hindu itu sebagai, saya katakan kembali, sebagai agama terapan, ada nilai edukasi, internalisasi, bahkan unsur-unsur bagaimana nilai budi pekerti di dalamnya, bagaimana kita perlu kalau kita bicara nilai filsafatnya. Jadi tuntunan hidup kebenarannya, itu ya tuntunan sebenarnya. hidup kita harus ingat dan patuh, Pak. Okay. Karena manusia itu di mata unsur Tuhan itu sendiri, manusia itu masih lemah. Ya. Jadi upacara-upacara itu sebenarnya adalah momentum. Ya, perayaan ya. Perayaan edukasi. Edukasi di dalamnya ada edukasi, ada mengingatkan, ada rasa syukur. Ya. Ini yang disebut dengan Cakramurti. Ya. Bukan Wisnumurti tapi Cakramurti. Ya. Perputaran. Iya, yang disimbolkan dalam bentuk swastika, bahwa hidup itu dinamis. Ya, dinamis. Itu kira-kira ya. Terus bergerak, terus diingat, terus berkarya, dan tidak boleh berhenti. Oke, Gong Krisna. Terima kasih. Demikian sahabat weekend, bahwa Hindu mengajarkan kepada kita, hidup itu adalah dinamis, hidup itu harus berkarya, hidup itu harus berbuat. Sekecil apapun. Karena dalam Hindu diajarkan kepada kita dan ditandai dengan upacara-upacara sebagai simbolik penanda bahwa dalam setiap kehidupan ada momentum, dan setiap momentum ada makna dan nilai. Apakah itu edukasi, rasa syukur, dan bagaimana kita terus berbuat dan berbuat. Maka hidup adalah karya, karya adalah yadnya. Itu kira-kira. Terima kasih sahabat weekend. Kita ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. Bye-bye.